Halo guys, balik lagi nih di channelnya Rio 5758. Seperti biasa, aku Baby Cika. Kali ini kita lagi di Bogor, di salah satu cafe ya. Nah, ini kafenya Kebun Kosong namanya. Kali ini aku bersama teman-teman di sana mau bahas tentang motor lagi nih, yang mana mungkin kalian belum tahu dan pengen lebih tahu lagi gitu kan. Yuk kita coba ke sana yuk. Ya, halo guys, balik lagi nih bersama Bibi Cika bersama teman-teman juga. Di sini ada Ben. Yes. Ya, di sini ada Andri. Kalian udah tahu ya, ini ada di podcast sebelumnya. Kita undang lagi jauh-jauh ke sini. Di mana ini? Cibinong ya? Cibinong. Ini Andri dari mana? Dari Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke nih, kita langsung aja kali ya. Karena waktunya udah malam. Sekarang tepatnya hari Minggu ya. Minggu April tanggal berapa? 10. Tanggal 10. 10 April. Oke, ngomong-ngomong 11 ya? 11 April. 11 April, sorry. Kemarin 10 maksudnya. Oh gitu. Kemarin kita kasih info aja. Siap. Oke. Ini tadi kan udah kita bahas ya masalah motor ya. Motor nih, kita mau nanya-nanya motor nih. Mungkin masih ada yang belum tahu. Kenapa sih kok aku sebagai Bibi Cika senang banget nih nge-review teman-teman anak motor, karena kan aku juga sendiri anak motor. Enggak. Dulu tapi. Kalau boleh tahu nih, Ben sama Andri, lu punya motor apa sih? Punya motor apa nih? Kalau gua R15 V3 sih. Itu yang baru apa ya? Yang baru tahun 2019. Oh, gua jadi beli 2019 2 tahun yang lalu. Warna apa? Warna biru. Warna biru. Oh, kalau Ben? Yes, sama R15 V3 juga tahun 2018. Oh, lebih lama lu ya? Lebih lama. Lebih tua. Aduh. Enggak lah ya. Enggak lah. Oke, ngomong-ngomong merek nih ya. Kan R15 kan udah terkenal banget nih di kalangan teman-teman yang mana pengen banget punya R15 gitu. Kok kalian tertarik sih sama R15? Apa yang bikin tertarik itu apa sih? Atau mungkin karena motornya tuh udah banyak dikenal dan banyak peminat, bahkan sampai orang-orang tuh ngira ini motornya gede nih gitu kan. Atau bahkan cewek pun nih ya yang awam nih ya, mereka tuh pasti bilangnya motornya ninja ya gitu. Gimana? Atau menurut kalian gimana sih kalau dibilang kayak gitu? Apakah Andri ngerasa seneng atau Ben ngerasa kayak bukan, ini tuh kayak gini loh motornya gitu. Menurutnya gimana nih? Terima kasih. Jadi terlalu banget ya. Jadi gini, dulu gua sempet dari Jupiter mau ganti motor firing gitu kan. Dulu emang pilihannya ada 4 merek motor yang lagi terkenal di kita kan, ada Kawasaki, Honda, Suzuki, dan juga ada Yamaha. Nah, kemarin tuh karena badan gua besar, tinggi juga kan, dengan berat badan 86. Lengkap lo ya. Lengkap. 86 terus tinggi 180. Jadi ya Sombong lebih tinggi lah amat daripada umumnya. Oh gitu. Jadi setarakan aja sama motornya ya supaya. Betul. Jadi kemarin itu kan yang 150 cc ada yang Kawasaki 1 silinder yang 150 ya. 150 dengan 1 silinder, terus juga ada yang Honda CBR-nya dan juga GXX dengan Kawasaki, Suzuki dan juga ada Yamaha R15. Nah, jadi lebih ke R15 sih karena badannya lebih besar, bodinya lebih besar. Firing lah ya. Firing juga, dan juga gue tinggi kan, jadi nggak terlalu ketimpa banget daripada gue naik GSX. Nggak jinjit-jinjit gitu ya. Betul. Oke, kalau menurut Andri nih, cewek-cewek kan suka mandang itu motor yang di bawah 2,5 itu, 150 lah. Banyak kan tuh yang nggak ngerti tuh, bilangnya tuh ninja. Menurutnya gimana sih? Karena memang dulu banyaknya adalah sedih. Karena memang gue beli R15, tapi kadang kalau gue ya pribadi nggak masalah sih mau dibilang ninja kayak apa, nggak masalah, karena memang ya itu persepsi mereka untuk memandang kita. Karena kan umumnya adalah dulu
firing dengan lu modelnya kayak balap ya kan, itu hanya Ninja waktu dulu. Seperti sebelumnya ada Minerva, ada juga apa CB 150 ya. Tuh, jadi lebih ke Ninja. Bukan yang fuck. Yang CBR kayak Minerva. Oh, ini Saber Thailand ya? CBR Thailand, betul. Nah, itu maksud Tahu gua. ya. Kalau menurut Ben gimana nih? Kita dengerin menurut Ben ya. Kita mah sedih banget ya dibilang ninja loh. Tapi ada satu daerah mau motor apa ya bilangnya numpak apa? Numpak apa? Numpak ninja. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan namanya satu motor, cuma beda cc doang dan merek gitu kan. Terus kan ginjal kau. mau nanya nih, kalian punya grup atau klub, tim, komunitas di motor gak? Kalau tim ya ada pasti itu aja. Kalau Andri ada? Ada udah lama juga. Udah lama juga ya. Mungkin terkenal gak sih kira-kira? Enggak ya? Nggak tahu. Kalau saya sih nggak tahu. Jangan begitu dong, sedih banget nih. Kalau Ben gimana? Sama mungkin Andri salah satu admin juga di salah satu tim. Oh, Nggak gitu. tahu tim apa itu. Oke. Jangan perlu disebut lah ya. Tet gitu ya. Iya, Oke, ngomong-ngomong nih, kalian kan punya tim masing-masing ya. Punya pandangan gak sih terhadap tim itu? Mau tim kalian kah atau mau tim dari luar kah? Pandangannya gini, positif apa yang kalian dapat dan negatif apa yang kalian punya gitu dari tim masing-masing gitu. Dari siapa dulu nih? Andri dong. Andri atau Ben? Dari saya dulu deh. Dari Andri deh. Iya. Dari Andri. Aku positifnya pasti saudara sih, teman, saudara, pengalaman itu harus kita cari sih. Jadi karena pengalaman berkendara di motor kan lebih ada yang seniornya lagi, gimana cara mengatasi kendala di perjalanan seperti itu kan pengalamannya ada di anak-anak motor itu. Positif. Positifnya. Kalau untuk negatifnya sampai saat ini belum ada negatif sih. Menurut gua semua menguntungkan bagi gua. Oh, gitu. FWB. Oke. Benefit semua Tapi banyak orang yang memandang anak motor itu yang kayak ugal-ugalan. Gimana itu? Saya terima kasih. Jadi memang gue jadi iya, jadi kalau negatif ugal-ugalan dan lain sebagainya tergantung dari pengendaranya sendiri gitu. Ada arahan gitu dari tim tersebut gitu. Itu pasti kita nggak boleh ugal-ugalan, no arogan, dan juga tetap kita tetap Safety gitu. safety, tata tertib lalu lintas harus kita tetap jalanin. Patuhi lah ya. Patuhi, betul. Oke, kalau dari Ben gimana nih? Pandangan positif dan negatifnya dari tim Ben sendiri atau mungkin ada tim lain atau bagaimana gitu? Kalau positifnya ya sama kita nambah saudara, nambah teman, nambah link ya, nambah relasi itu yang paling penting. Negatifnya, dulu positifnya nih. Oke, positif. Positifnya dalam ya agak sedikit mencong ya. Oke, kenapa tuh? Cerita dong, kita mau denger nih. Ada cerita ya mungkin di salah satu kemarin sih, baru kemarin banget sih kejadian. Kenapa tuh? Ya positifnya kita bisa nolong orang di jalan. Ya nolong orang ya, kemanusiaan loh. Oh, ternyata mereka positif banget. Iya, nih. kemanusiaan. Oke. Tengah malam ya kan jam 2-an ya semalam. Oh, jadi semalam. Semalam banget. Emang semalam kalian kemana nih? Aduh, semalam kita berduaan doang. Kayak orang sih gabut banget gitu ya. Orang gabut gini, namanya Ya kan? juga anak motor ya kan. Malam minggu ya kan. Kenapa tuh? Kita ke Bukit Pelangi. Oke. Gua nemuin ada cewek balik di jalan tuh dia nangis. Kenapa dia nangis? Dia nangis pas akhirnya gue samperin dong, gue ikutin. Akhirnya gue coba tegur, katanya dia langsung negor gue kan. Ceweknya jalan atau naik motor? dong. Oh, naik motor. Naik Oke, motor. oke. Naik motor. Nah, dia nangis. Akhirnya dia bilang, "Kak, aku bareng ya." Dia bilang. Kenapa tuh? Nggak taunya dia takutan. Memang kan kalau orang udah tahu Bukit Pelangi emang kalau malam tuh emang gelap banget. Oh, jadi posisinya tuh malam dan ketemu Malam. cewek sendiri Jam 2 nangis. Jam 2 malaman, jam 2 hampir setengah 3-an. Terus? Akhirnya dia minta bareng tuh sampai buat jalan keluar kan. Jalannya memang serem lah. Gelap Gelap banget. Akhirnya ya kita tuntun lah sampai jalan keluar.
Ya positifnya ya bisa kenalan. Oh gitu. Jadi kalian teman baru. Harus laki. Oke. Untuk negatifnya ya mungkin ada berapa, kita sebutnya oknum aja lah ya, yang mungkin mencoreng untuk di akhir-akhir ini ya, mencoreng anak motor. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, mencoreng anak motor itu bagaimana? Apa sikap dia atau perlakuan dia terhadap tim, tidak solidaritas atau bagaimana? Mencorengnya ya kemarin kan ada sempet yang kejadian yang ugal-ugalan Gitu. Dan knalpot yang makanya sekarang jadi sorotan banget karena knalpotnya bising. Oh gitu. Oke, itu bahas knalpot nanti dulu. Sekarang mau nanya nih, kan di tim itu sekarang anak-anak motor mau yang motornya matic, mau yang motornya manual, itu tuh udah banyak cewek-cewek yang berani bawa motor sendiri. Disebutnya apa sih? Lady biker ya? Iya. Lady biker. Pura-pura nggak tahu padahal sendirinya ya. Apa nih Pokemon ya? Oh, kalian tahu. Itu apa sih Pokemon? Aku nggak tahu, sumpah. Aku nggak tahu juga, sumpah. Aku nggak tahu. Coba Ben mungkin tahu. Aduh. Nggak ada lah ya. Oke, tetot. Oke, mungkin menurut kalian nih ya, di Lady biker itu kan cewek yang bawa motor sendiri ya kan. Mau yang matic kayak, mau yang manual kayak, motor gede kayak gitu kan. Pandangan kalian apa sih? Kok cewek bisa ikut-ikutan naik motor gitu? Ataukah memang dia cuma mau dipandang sebagai lady biker, atau memang cuma mau ikut-ikutan aja, atau bagaimana? Karena kan di sini kan udah banyak ya berita-berita yang bilang katanya biar apa sih cewek-cewek itu ikut-ikut San Mori gitu kan, ikut-ikut NR gitu kan. Menurut kalian tuh pandangan gimana sih? Ada cewek yang naik motor sendiri terus berani-beranian gitu. Coba dari Andri. Oke, terima kasih. Kalau gue mandangnya adalah lebih ke politik ya. Itu adalah emansipasi wanita. Jadi mereka wanita ingin menunjukkan dia tuh bisa juga naik motor, berkendara bikers juga. Tapi kan bahaya. Oke, terima kasih. Tergantung dia punya SIM atau enggak. Kalau dia sudah punya SIM, dia sudah diuji, ya kan, oleh pihak kepolisian kalau memang dia sudah bisa berkendara. Tapi kalau yang belum punya SIM, ya kalau bisa jangan dulu. Jadi boncengers saja nggak apa-apa. Ada namanya boncengers sekarang. Oh, boncengers. Pokemon salah ya. Bukan. Ini ngomong-ngomong Pokemon jadi penasaran, apa kita bahas aja kali ini? Pokemon apaan sih, Ben? Gue nggak tahu ya. Adalah nanti kita jelaskan. Oke. Kalau menurut Ben gimana nih? Kalau lady biker yang selama ini Ben tahu gitu kan, kenal di jalan atau bagaimana, cewek bawa sendiri atau motor Aerox lah, Nmax lah dengan full face helmnya kan, pasti keren kan dilihatnya kan. Tapi kalau menurut Ben kayak gimana sih lady biker? Pada dasarnya kita nggak pernah ada larangan ya buat wanita buat bawa motor. Buat ladies biker, menurut pandangan gue ya bagus-bagus saja, tapi kebanyakan yang hanya cuma ya biasalah gaya-gaya. Oh gitu. Apalagi yang pernah kejadian kan, dia diri di atas motor ya kan. Hanya cuma demi konten. Aduh. Itu bahaya, jangan di ya udah sewajarnya aja. Iya, jangan ditiru lah, itu nggak baik lah. Maksudnya jangan ugal-ugalan gitu kan. Ya satu, kesian orang tua lo juga lah di rumah. Apalagi sekarang banyak tuh ya teman-teman bahkan yang masih belum punya SIM, SMK, SMP ya, dia udah berani bawa motor jauh-jauh gitu. Itu udah bahaya banget sih, ya kan. Tapi pesan-pesan buat ladies biker nih, biar hati-hati di jalan gimana nih? Kalian kan sebagai cowok harusnya kan menjaga ya, dan kasih tau lah arahan yang baik gitu supaya di jalan tuh nggak kenapa-napa kayak gitu. Gimana? Kalau gue lebih ke pesannya adalah harus punya SIM terlebih dahulu agar safety. Helm juga kan, SIM dalam aturan berkendara tuh juga harus ada helm. Jaket gitu. juga ya. Jaket juga, kalau hoodie juga bisa. Yang penting safety lah ya. Safety seperti itu. Kalau pesan Ben apa nih buat lady biker? Kalau bisa sih lo jangan ugal-ugalan di jalan, jangan ya pokoknya turut ikutin lalu lintas.
Jangan ya cuma demi konten doang lo sampai ngorbanin diri lo. Benar, Ya kan? benar. Cuma lo mau bikin apa sih TikTok ya. Iya. Bahaya ya. Tet TikTok. Cuma buat demi gitu doang, ya lo ngerugiin lo diri sendiri. Iya. Syukur-syukur nggak ketabrak dari belakang. Iya, akhirnya nanti yang jelek anak motor, ya kan? Ya itu tadi yang merek tadi bisa kita singkat. Tete. Enggak, emang iya kayak gitu. Bener, kan? Emang begitu, emang. Sekarang kalau Instagram apa? IG. Kalau Facebook? FB. Asik. Kalau Twitter? Twitter apa? Cewek. Cewek. Enggak tahu. Sama kesiannya ya, ngamen begituan. Oke nih, masalah udah lady biker ya. Kan motor kalian nih R15 ya, berfiring. Kalian tuh sukanya mungkin ada apa? Pengen pindah ke naked kah atau lebih suka ke firing kah? Gimana nih? Ben dulu deh. Kalau menurut gue emang dari awal emang lebih suka fairing sih. Gue udah pernah nyoba pakai naked, kurang dapet feel-nya. Bukannya enak ya, dia lebih bebas gitu loh. Karena kan belok pun nggak susah dan naked kan enak gitu pokoknya gitu. Semua balik lagi ke selera sih ya. Oh iya sih, benar. Gue pernah pakai fairing sekitar 2 tahun, ya kurang banget sih buat di jalan. Naked. Ya sorry pakai naked kurang banget buat feel. Karena apa nih? Karena lu suka miring-miring ya? Enggak miring-miring juga. Oh gimana? Fairing ya gimana ya, lebih Kelihatan oke oke lah ya. aja. Gagah gitu ya. Di jalan. Oke. Kalau Andri gimana nih? Suka firing atau naked nih? Kalau gue sih Naked motor ya? iya. Jadi kalau gue Kemana-mana. betul. Menjelaskan. Gue lebih ke apa tergantung situasi sih. Kalau seandainya firing itu buat kita berkendara sendiri. Menurut gue ya Touring gitu. sendiri gitu, maksudnya sendiri nggak tanpa boncengan. Kalau untuk naik punya. Gitu. Dan juga kalau seandainya naked untuk lebih boncengan lebih safety juga sih. Karena Gitu. lebih nyaman tempat Lebih duduknya. nyaman Ya? juga tempat duduknya nggak terlalu pegel dan lain sebagainya. Tapi apa punya pengalaman nih jalan jauh bawa firing, ya kan? Terus bawa boncengan, capek gitu? Kalau sampai saat ini sih belum pernah ya. Belum pernah. Gue belum pernah sih. Paling puncak Puncak doang. Puncak doang paling jauh. Jakarta puncak. Jakarta puncak nginep. Jakarta puncak nginep. Apa? Sama temen gua. Temen. Sama temen. Berarti kalian lebih ke firing ya? Karena kelihatannya. Tergantung situasi sih kalau gua. Oh gitu. Tergantung situasi. Oke. Ngomong-ngomong firing sama motor, terus ladies biker dan lain-lain itu kegiatan tadi pagi apa sih? Tadi Tadi pagi kemana gitu? Maksudnya apakah kalian naik Mori kah atau semalamnya NR kah atau bagaimana? Tadi pagi gue emang ada agenda ya, kita ada San Mori before Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ya kan? Kita silaturahmi juga tadi sempat gabungan juga kita ya. Sempat gabungan juga sama tim lain, silaturahmi. Tuh. Malamnya NR nggak jelas gitu sih. Nggak, ke tadi pagi itu San Mori ada apa tadi? San Mori? Kegiatan apa? Ya, San Mori before Ramadan. Oh, gitu. Temanya. Oh, temanya. Itu bareng sama tim atau sendiri atau bagaimana sih? Bareng sama tim. Bareng sama tim. Oh, jadi tim kalian Band. timnya Ben. Betul. Sama tim Andri. Iya, Andri mah sendiri aja. Andri sendiri aja. Tapi ada kan? Ada timnya, lagi sibuk. Sibuk. Udah berkeluarga. Oh gitu. Betul. Oke. Berarti tadi kegiatan paginya cuman muter-muter aja gitu ya. Habis itu pulang langsung istirahat. Oke. Terus kalian ini udah touring kemana aja sih? Atau San Mori kemana yang paling jauh gitu saking gabutnya ya kan? Atau NR bareng sama teman-teman. Terutama sih touring sih. Iya, Touring udah touring kemana aja nih? Siapa dulu? Touring jauh ke kemarin sih gua udah baru minggu kemarin ya touring ke Bandung. Enggak sama tim, dan kemarinan lagi dulu ke Ciletuh. Terus kalau buat San Mori sama NR paling kita mentok-mentok Dekat-dekat lah ya. Jelek sih kalau gua BM-nya. Ya kan? tuh? Dari pertama cuma Kopsan BT. Coba kita ngopi ke puncak.
Oh gitu. Kan? Dari puncak bete lagi. Lanjut yuk. Lanjut ke Bandung. Wow. BM-nya jelek banget ya. Oh gitu ya. BM jelek padahal mereka seneng motor. Kalau Andri gimana nih? Ada pernah touring paling jauh kemana? Touring, gue masih anak baru kali ya bilangnya kalau untuk beli motor. Baru kenal motor. Baru kenal motor gede. Motor firing. Dan salah ya. Salah ngomong Iya benar. Sorry ya, bercanda moge. Iya jadi firing itu ke Sumedang sih. Jauh banget. Ke Sumedang itu juga gabut juga sih, agenda Sendirian? gabut. Enggak, sama tim. Wow. Sama tim itu kita ke Sumedang, lewatnya Subang. Enggak lewat Bandung. Berapa lama perjalanannya? 7 jaman. Zaman sama res-res ya? Iya, ngeres terus nginep juga kita di Purwakarta, nginep dulu di Mana ya? temen. Oh, di rumah teman. Jadi rumah teman punya warung gitu kan. Nah, terus kita tidur aja di warung situ. Terus habis itu baru paginya subuh kita berangkat lagi ke Sumedang. Enaknya punya banyak temen gitu sih. Iya, anak motor sih enaknya gitu. Alhamdulillah temannya banyak dimanapun. Oh gitu. Gitu. Jadi tinggal kontak-kontak aja sih. Oh gitu. Terus kalau pengalaman di jalan apa nih? Oh, jalan-jalan gua dulu sempet crash ya. Jadi cuman crash simple, jatuh, licin, lu kebut-kebutan. Nah, ini dia yang touring kan sebenarnya kita nyaman nikmatin perjalanan ya kan, nggak usah kebut-kebutan. Ya salahnya gua waktu itu mungkin gua sedikit kebut dan sedikit miring waktu itu. Udah nafsu lah ya. Betul. Terus habis itu jatuh lah, crash waktu itu. Udah capek juga badan. Terus alhamdulillah di sana juga banyak teman gitu. Jadi di sana pun langsung dibantu. Kan kita berlima tuh. Terus habis itu kita dibantu juga sama bikers di sana gitu. Ditolongin apa kerusakannya dan lain sebagainya. Gitu sih kayak enakannya lu kenal banyak teman dan lu di motor positif. Positifnya ya, jangan diambil negatifnya karena negatif itu nggak baik lah ya. Betul. Kalau Ben gimana nih? Punya tadi kan touringnya kemana tadi? Touring kalau apa nih? Kalau paling jauh? Iya paling jauh deh. Paling jauh touring gua ke Bali. Ke Bali naik motor? Hah? Serius? Oh no. Dulu bilang Bandung doang. Apanya yang paling jauh apa? Iya, Touringnya, touring paling jauh Bali. Naik motor? Serius? 2 hari 1 malam. Oke. Ini suhu nih paling jauh nih. 2 hari. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Pakai Matic loh. Kan pakai fairing baru-baru. Itu pakai Matic apa kagak jebol olinya? Kurtakan ginjal Kita berapa kilo kan selalu kita ke bengkel buat Oke. Itu tadi. Terus ada pengalaman apa itu touring paling jauh ke Bali itu apa? Ada acara apa di sana? sono acara. Cuma Nggak mau ada datang acara doang. sih, emang. Oh, cuman orang yang suka gabut. Oke. Gabutnya mahal, Bang. Enggak situ gue emang waktu free, dapat waktu free. Emang pada dasarnya lagi nganggur. Lagi nganggur. Tapi sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah dong. Oke, punya kejadian nggak di jalan itu? Kejadian gue bukan saat touring sih, itu saat lagi mau berangkat kerja. Oh gitu, kenapa tuh? Coba cerita deh. Ya, kalau itu bisa dilihat di kamera, tangan gue patah, kanan kiri, kaki pen. Oh my god. Itu gimana ceritanya bisa? Itu kejadian. Itu parah banget, kenceng 2019. kenceng banget. Dibilang 2019 ya, namanya gue udah telat berangkat kerjaan. Oh. Itu sih yang paling, gue telat berangkat kerja dan ngejar absen buat di kantor. Lumayan perjalanan yang seharusnya gue tempuh bisa 1,5 jam, nih gue hampir mau nyampe kantor 1/2 jam. Tapi dengan hasil lu crash kayak gitu. Itu makanya gue ngingetin banget jangan dicontoh sih. Tuh guys, jangan pernah lah ngebut-ngebutan meskipun waktu emang gak bisa dikejar. Hidup. Iya. Alhamdulillah ya. Kanan kiri patah sama kaki. Besi. Tapi itu aduh, gila, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi iya, tapi nggak apa-apa ya, udah. Alhamdulillah. Nggak kebut-kebutan minta lagi. doanya Kan? mungkin di Mei gue mau lepas besi, mau operasi lagi. Operasi kelima. Oke guys, kita doain ya, semoga Amin. lancar operasinya. Amin. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah ngomong-ngomong apa masalah crash ya. Kalian punya ternyata jangan dicontoh lah ya. Yang ngebut-ngebutan lah, yang miring-miring lah. Kita kan nggak tahu akibatnya jadi bakal apa ya.
namanya apes ya kan. Mungkin ada pesan sih Apa kalau tuh? lu mau kebut-kebutan, lu mau miring-miring di tempat yang semestinya yaitu sirkuit. Gitu. Kalau mau kebut-kebutan, iya. Murah. Berapa kira-kira? Kayaknya tahu banget ini. Kemarin motor yang 150 cc itu nggak nyampe gope. Oh, jadi kayak ada per cc-nya atau memang Ada persisnya. Oh gitu. Nggak nyampe gope. Jadi kayak misalkan yang 150. Tapi kalau lo nambah nyewa wearpack beda lagi. Betul. Oh, itu beda lagi ya. Tapi motor sendiri nih. Sendiri Gi. Motor sendiri. Berarti yang tanggung kalau misalkan jatuh sendiri dong. Jadi kenalin nih Ben adalah salesnya Sentul. Tahu banget. Oh iya, emang iya ya? Enggak. Bisa di web lah, cari di Google ada. Oh, tuh guys, informasi kan supaya tahu nih yang pengen miring-miring Jangan di kebut-kebutan. jalanan lah, jangan di jalanan lah. Lo kalau mau cornering ya jangan di jalanan. Lo mau ngebut ya jangan di jalanan. Karena memang itu kan jalanan bersama-sama ya. Iya. Jangan sampai ngerugiin orang juga gitu. Kita Masa yang lo sering bikin slogan hobi gue mahal, masa lo bayar sentul kan mampu sih. aduh. Coba tuh bayangin. Sulit. Sulit emang, sulit. Gimana nih Mas Andri? Iya. Memang seperti itu, ya harus di tempatnya. Gitu Intinya ya. itu. Emang di tempat. Banyak pesan ya. Banyak pesan banget emang yang harus diambil dari kita ini ya. Kita berbagi aja supaya tahu nih yang belum tahu gitu kan. Kalau knalpot nih, Aduh, kenapa? tuh knalpot gimana sih Alhamdulillah motor gitu. kita standar lah ya. Alhamdulillah standar. Knalpot kita sudah standar. Sudah standar berarti sebelumnya. Iya, kita akuin kita pakai racing. Betul. Tapi standar juga itu. Standar pabrik racing. Oke, tapi ini ya apa tetap mematuhi apa ya? Mematuhi lalu lintas ya apa yang diumumkan sama kepolisian Yes. dan pihak berwajib pun kita harus tetap patuhi gitu. Kayak apa sih contohnya ya? Yang masker ya? Apa sih? Apa disebutnya? Itu prokes. Oke. Sekarang apa? Knalpot. Knalpot. Kenapa itu knalpot? Knalpot yang kemarin masalah yang itu adalah bising karena memang ya nggak nyaman juga sih sebenarnya. Tapi memang kan sudah standar pabrik racing seperti itu ya kita beli. Tapi nih terakhir nih ya, pengen tahu deh gimana sih pesan dan kesan kalian itu untuk para biker yang sekarang tuh maraknya banyak diperbincangkan knalpot. Kita kan jadi kayak ngerasa kayak aduh mau San Mori knalpot begini lagi ya. Apalagi yang misalnya knalpot aslinya tuh udah dijual atau yang knalpotnya udah nggak ada atau bagaimana. Tinggal sisanya racingnya nih. Itu gimana sih pesan kesan kalian mendingan ataukah kayak janganlah kalau bisa cari yang mungkin knalpotnya yang biasa gitu supaya nggak ditilang polisi atau diberhentiin polisi gitu kan. Gimana coba? Kalau dari gua sih Kesan-kesan ya? kesan dan pesan. Kesan gua naik knalpot racing. Kesan gua nyaman di gua sih, lebih ke apa ya? Ya pelampiasan gua kerja gitu kan. Gua pengen pelampiasan kayak ini hobi gua loh, gitu. Nah, untuk pesannya lebih ke sekarang kalau misalkan mau San Mori, misalkan knalpotnya seperti itu, San Morinya ke sirkuit aja sih. Kalau memang knalpot standar sudah jual gitu. San Morinya ke sirkuit gitu. Tapi kan bisa kan mereka pakai apa namanya matic atau apa gitu. Itu nggak masalah, lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Lu berkendara ya lu bertanggung jawab gitu loh. Artinya lu tahu peraturan, lu tahu konsekuensinya dan itu lu bikers yang apa ya, yang bijak. Siap. Seperti itu. Keren banget ini orang satu. Nggak gitu sih surat aslinya. Oke, kalau Ben gimana nih pesan dan kesannya? Kalau kesan gua make knalpot racing ya. Dibilang apa ya? Feel-nya tuh apa ya, susah dijelasin. Feel-nya dapat sendiri tau gak sih? Seneng gitu ya? Make knalpot racing tuh kayak di feel kita tuh enak aja. Susah buat dijelasin emang sih kalau belum nyoba pakai knalpot racing. Oh gitu. Di jalan lo ngerasain feel motor lo dari knalpot juga. Kalau pakai standaran ya memang kurang feel-nya. Tapi ya untuk sekarang ngikutin peraturan pemerintah atau peraturan kepolisian. Kalau syukur-syukur lo bisa punya 2 motor ya kan. Yang satu lo pakai buat harian,
Iya. Yang satu lagi ya udah lo pakai, mungkin kalau lo mau pakai yang racing ya udahlah jangan yang jauh-jauh. Iya, benar. Kalau Cari aman aja. Kalau pesan gue itu sih tadi sekalian nama pesan. oh gitu. Jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kalau lo mau pakai racing, tapi kalau lo punya motor 2 ya sok silakan. Jadi yang standaran lo pakai harian, yang buat lo tetap mau pakai racing lo pakai ya buat di weekend lah ya. Tapi lebih pesan yang paling penting Apa tuh? Gan- ganti aja standar lah biar aman. Biar aman lah ya. Oke guys, kayaknya udah cukup nih kita ngorek-ngorek dia berdua ya kan. Oke, sekali lagi makasih buat Udah nih? Ben. Udah. Mau kemana emang ya? Ntar Makasih lanjut ya. di part 2 kali. Ada ngobrol-ngobrol yang lain. Mau ngobrol apa nih? Aduh. Oke, kita tunggu ya nanti. Oke. Makasih nih ya buat Ben dan Andri sudah memberikan informasi yang cukup relevan, di mana yang marak-maraknya nih banyak-banyak polisi yang kalian tuh ya Mosan Mori NR touring ya kan. Ya intinya tetap safety di jalan, jangan ugal-ugalan, berkendara dengan sesuai apa lalu lintas dan patuhi juga protokol kesehatan. Yes. Oke guys, kali ini itu aja. Udah ya? Udah. Terima kasih ya. Udah. Terima kasih. Tutup dulu dong. Oh iya, terakhir nih. Aku mau minta IG kalian, boleh gak? Oke. IG-nya udah tahu ya? Udah pernah ada. Apa tuh IG-nya? Ben Regi double G. Kalau Andri belum nih. Gua Andrian SCHY. Asik. Udah ya. Di sininya ya. Oke. Ada di sini. Bye bye. Dadah dulu dong.